Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez sukses menjadi pahlawan untuk Argentina dalam laga final Copa America 2024 menghadapi Kolombia. Laga yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami, Florida tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Argentina. Lautaro sukses memecah kebuntuan dengan mencetak gol tunggal pada menit ke-112 usai diturunkan sebagai pemain pengganti. Ini merupakan trofi ketiga yang diraih Lautaro bersama timnas Argentina setelah Piala Dunia 2022 dan Copa America edisi 2020-2021. Selain itu, El Toro juga berhak atas gelar top skor Copa America 2024 dengan koleksi 5 gol. Inter Milan dikabarkan baru bisa memiliki seluruh skuadnya dalam latihan pramusim pada tanggal 8 Agustus mendatang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter telah memulai kampanye pelatihan pramusim pada hari Sabtu kemarin, namun saat ini skuad mereka masih belum lengkap. Banyak pemain nerazzurri yang beraksi di Euro dan Copa America musim panas ini, sehingga akan ada sejumlah pemain yang terlambat untuk kembali ke Appiano Gentile. Meski demikian, ada beberapa pemain penting yang sudah berlatih dalam 2 hari terakhir seperti Mehdi Taremi dan Henrikh Mkhitaryan. Taremi kini resmi menjadi pemain Inter dan langsung memulai tugasnya dengan menjadi bagian dari sesi latihan pertama pramusim. Hal yang sama berlaku untuk kiper baru Inter Josep Martinez serta gelandang muda Luka Topalovic yang baru direkrut pada musim panas ini. Selain itu, gelandang Polandia Piotr Zielinski dikabarkan baru akan tersedia pada tanggal 18 Juli mendatang, begitu juga dengan Christian Aslani. Sedangkan untuk pemain asal Italia, akan bergabung pada 24 Juli, yang disusul oleh Marco Arnautovic pada tanggal 26 Juli. Selanjutnya, Jan Sommer dan Hakan Calhanoglu baru bisa kembali pada tanggal 30 dan 31 bulan ini, serta duo Belanda dan duo Prancis pada tanggal 3 Agustus. Kemudian duo Argentina, Lautaro dan Valentin Carboni menjadi pemain terakhir yang akan kembali ke Appiano Gentile, yakni pada tanggal 7 atau 8 Agustus mendatang. Sementara itu, Francesco Acerbi dikabarkan masih berlatih terpisah selama pramusim untuk memulihkan kebugarannya, usai mengalami cedera saat latihan bersama timnas Italia pada bulan lalu. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang kontrak dengan klub. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Dumfries sangat ingin bertahan di Inter, sehingga prioritasnya saat ini adalah menemukan kesepakatan dengan klub mengenai kontrak baru. Seperti diketahui, nerazzurri belum mampu meyakinkan sang pemain dalam putaran pembicaraan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan terakhir. Selain itu, manajemen klub juga tidak menunjukkan keinginan untuk menaikkan tawaran mereka, sehingga ada perasaan bahwa negosiasi dengan pemain Belanda tersebut bisa mengalami kegagalan. Dumfries dan perwakilannya awalnya meminta gaji sebesar 5 juta euro bersih per musim, sedangkan Inter tetap bertahan pada parameter mereka dengan menawarkan 4 juta euro bersih per musim. Namun laporan mencatat bahwa sang pemain telah mengirimkan sinyal yang jelas untuk bertahan dan pada akhirnya akan menerima tawaran ini. Dengan demikian, waktunya kini hampir tiba bagi Inter dan Dumfries untuk menuntaskan kesepakatan baru setelah berakhirnya Euro 2024. Akan tetapi laporan mengantisipasi bahwa jika pembicaraan tidak berjalan mulus, maka Inter berencana menjual sang pemain dengan biaya 25 hingga 30 juta euro. Target prioritas Inter untuk menggantikan Dumfries adalah merekrut pemain internasional Swiss dan Endo yang dibanderol sekitar 25 juta euro. Klub asal Yunani, AEK Athena siap melayangkan tawaran hingga 7,5 juta euro untuk merekrut striker Inter Joaquin Correa di musim panas ini. FC Inter 1908 melaporkan bahwa AEK Athena tengah berupaya mendatangkan Correa untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Kontrak pemain asal Argentina itu dengan Inter hanya tersisa 1 tahun lagi, sehingga manajemen klub ingin menjualnya secara permanen di musim panas ini. Ada sejumlah klub yang tertarik untuk merekrut sang striker dalam beberapa pekan terakhir seperti River Plate, Fenerbahce, Galatasaray dan beberapa klub dari Arab Saudi. Kemudian dua mantan klub Korea, Lazio dan Sevilla juga telah menunjukkan minat untuk memulangkannya di musim panas ini. Selain itu, ada rumor baru-baru ini yang mengaitkan pemain berusia 29 tahun tersebut dengan Real Betis dan Monza. Namun laporan menjelaskan bahwa AEK Athena menjadi tim yang paling serius untuk mengamankan tanda tangan Korea. Klub asal Yunani itu terus bernegosiasi dengan Inter dan akan siap melayangkan tawaran resmi sebesar 7 hingga 7,5 juta euro. Inter Milan
dikabarkan tengah mempercepat upaya mereka untuk merekrut Juan Cabal dari Hellas Verona. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mencari seorang bek berkaki kidal yang bisa menutup lubang di sisi kiri pertahanan, menyusul cedera yang dialami Tajon Buchanan. Ada beberapa nama yang masuk dalam radar Inter dalam beberapa pekan terakhir seperti Mario Hermoso dan Ricardo Rodriguez, yang tersedia secara gratis di musim panas ini. Namun laporan menunjukkan bahwa pemilik Inter Oak Tree Capital lebih suka berinvestasi pada pemain yang lebih muda, di mana target mereka dalam hal ini adalah Juan Cabal. Nerazzurri dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan agen pemain Kolombia itu, dan bersiap untuk menggelar negosiasi lebih lanjut dengan klubnya Verona. Harapan Inter adalah mengontrak Cabal dengan kesepakatan pinjaman awal yang disertai opsi pembelian dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Nerazzurri juga akan menargetkan biaya yang terlibat dalam kesepakatan tersebut tidak lebih dari 10 juta euro. Striker Inter Milan, Mehdi Taremi dikabarkan langsung tampil gemilang dalam sesi latihan pertamanya menjelang musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Taremi tidak menunggu lama untuk bergabung di pramusim klub setelah diresmikan sebagai pemain baru Inter. Striker asal Iran tersebut menjadi bagian dari sesi latihan pertama klub dan memulainya dengan sebuah ledakan hebat. Laporan menjelaskan bahwa sang striker sukses mencetak gol selama pertandingan kecil di pelatihan kemarin. Dalam semua hal, Taremi tampak ingin segera beradaptasi dan mulai menunjukkan performa terbaiknya dengan balutan seragam Inter. Maka dari itu, jika pemain berusia 31 tahun tersebut dapat melakukannya, maka Nerazzurri akan memiliki serangan yang sangat tangguh untuk musim depan. Gazzetta mencatat bahwa Taremi selalu mencetak 2 digit gol di setiap musim karirnya sebagai pemain profesional, kecuali pada musim pertamanya bersama klub Iran, Persepolis. Musim lalu, Inter memiliki 2 striker yang mencetak 2 digit gol, yakni Lautaro dan Marcus Thuram. Kemudian Taremi masuk sebagai bala bantuan yang lebih dari sekedar cadangan bagi Thuram dan El Toro. Dengan demikian, Inter bisa saja memiliki 3 striker yang mencapai angka 2 digit gol pada musim depan. Terakhir kali hal itu terjadi adalah pada musim 2004-2005 ketika Nerazzurri memiliki Adriano, Obafemi Martins dan Christian Vieri. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan lebih memilih Mario Hermoso di tengah upaya Inter untuk mendatangkan Juan Cabal dalam memperkuat lini pertahanan. Tuttosport melaporkan bahwa Direktur Piero Ausilio telah mengakui bahwa strategi klub saat ini adalah mendatangkan seorang bek, setelah cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Nerazzurri dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan Juan Cabal dari Hellas Verona yang masih berusia 23 tahun, di mana Oak Tree Capital lebih condong ke arah investasi pada pemain muda. Akan tetapi preferensi pelatih Simone Inzaghi adalah merekrut Hermoso yang memiliki banyak pengalaman untuk bermain di sisi kiri dari skema 3 bek. Hermoso bersedia menurunkan tuntutan gajinya dari 5 juta euro bersih per musim menjadi 3,5 juta euro bersih per musim. Meski demikian, kontrak 3 tahun untuk pemain Spanyol itu akan tetap menjadi sesuatu yang dilihat oleh Oak Tree sebagai investasi besar bagi pemain dengan nilai jual kembali yang kecil di masa depan. Sementara itu, Lorenzo Pirola dari Salernitana dan Johan Vazquez dari Genoa adalah 2 opsi muda lainnya yang masuk radar La Beniamata. Inter Milan telah menolak tawaran untuk memulangkan bek sayap Manchester City Joao Cancelo di musim panas ini. Pakar bursa transfer Sport Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa agen pemain asal Portugal tersebut telah menawarkan kliennya kepada Inter dan Juventus. Cancelo adalah pemain yang ingin dilepas Manchester City selama bursa transfer setelah berselisih paham dengan pelatih Pep Guardiola. Namun juara Premier League itu tidak ingin meminjamkan sang pemain lagi mengingat kontraknya masih berlaku hingga 2027. Oleh karena itu, Jorge Mendes selaku agen Cancelo telah menjajaki kemungkinan langkah selanjutnya untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Satu kemungkinan yang disambut baik Cancelo adalah kembali ke Serie A setelah sempat menghabiskan 2 musim untuk memperkuat Inter dan Juventus. Pedula melaporkan bahwa Mendes telah membuat beberapa kontak dengan kedua klub, tetapi Inter menilai tidak ada peluang bagi Cancelo untuk kembali. Nerazzurri telah memperjelas bahwa mereka tidak mempertimbangkan untuk merekrut pemain seusia Cancelo dalam parameter mereka, mengingat kondisi keuangan yang akan terlibat dalam kesepakatan semacam itu. Dengan demikian, tidak akan ada kejutan kembalinya Cancelo ke Inter di jendela transfer musim panas ini. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta mengonfirmasi bahwa Simone Inzaghi telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2026.
Marotta menyampaikan hal tersebut saat Nerazzurri mengadakan konferensi pers pertama mereka untuk musim baru pada Jumat sore waktu setempat. Sang presiden juga menyampaikan pidato singkat, di mana ia mengenang musim yang gemilang bagi Inter dan mengungkapkan kegembiraan klub untuk memulai kampanye berikutnya. Waktu yang sangat singkat telah berlalu sejak berakhirnya musim yang tak terlupakan dalam sejarah kita, ujar Marotta seperti dilansir FC Inter 1908. Inter memenangkan Piala Super Italia ke-8 dan meraih gelar Serie A ke-20 dengan selisih 19 poin pada musim lalu. Kita semua masih mengingat gambaran dan emosi para penggemar Inter yang merayakan kemenangan di Piazza Duomo dan mewarnai langit dengan warna-warna kita. Hari ini kita memulai perjalanan baru bersama, dengan seragam indah yang akan dihiasi dengan 3 warna beserta bintang kedua yang legendaris. Dan untuk memimpin juara Italia, maka kami masih akan memiliki Tuan Simone Inzaghi yang bertanggung jawab. Dengan penuh kebahagiaan saya ingin secara resmi memberitahukan bahwa hubungan dengan Simone akan berlanjut hingga tahun 2026, dengan harapan dapat terus berlanjut lebih jauh lagi. Simone adalah pemimpin kami yang luar biasa. Dalam 3 tahun ini dia telah mengkonsolidasikan kepemimpinannya dan membentuk tim sesuai dengan citranya. Simone menjamin Inter memainkan sepak bola modern dan spektakuler, dan menciptakan sebuah grup yang mampu mewakili nilai-nilai paling autentik. Kemudian Marotta juga memuji pemilik baru Oaktree Capital dengan menegaskan bahwa perusahaan Amerika tersebut telah menjamin konsistensi. Kepemilikan Oaktree telah mengumpulkan warisan sejarah, tradisi, rasa memiliki dan nilai klub. Oaktree juga mendukung Inter selama 3 tahun yang sukses ini, dan segera menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan klub di puncak sepak bola Italia dan Eropa. Kekokohan kepemilikan baru yang dipadukan dengan komitmen manajemen ini adalah jaminan terbaik bagi Inter. Kami mempertahankan daftar pemain juara kita secara praktis tidak berubah, serta memperkuatnya dengan pemain seperti Taremi, Zielinski dan Josep Martinez. Kami selalu cermat dalam memanfaatkan setiap peluang pasar, sesuai dengan kebutuhan kami untuk menyeimbangkan keuangan, menekan biaya tenaga kerja serta meremajakan usia tim. Dan akhirnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden kami Javier Zanetti, yang akan merayakan 30 tahunnya di Inter pada musim ini. Juga kepada Alessandro Antonello atas kontribusi yang terus diberikan oleh area korporat kepada Inter. Saya mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar kita semua dapat terus menikmati musim yang hebat. Inter Milan kini berada di posisi ke-10 dalam peringkat klub UEFA musim 2024-2025. Calcio e Finanza melaporkan bahwa hari ini UEFA telah menerbitkan pembaruan peringkat klub pertama untuk musim baru yang secara resmi dimulai pada 1 Juli, dan saat ini beberapa klub Eropa sedang bertanding untuk fase kualifikasi 3 kompetisi kontinental. Hasil ini didasarkan perhitungan poin yang diperoleh tim-tim Eropa di kompetisi klub UEFA sejak musim 2020-2021. Laporan menjelaskan bahwa Roma menjadi klub Serie A tertinggi di peringkat klub UEFA terbaru dengan berada di posisi kelima dan menyalip Inter yang berada di posisi 10. Seperti diketahui, sejak musim 2020-2021, Roma hampir selalu tampil konsisten di kancah Eropa dan beberapa kali sukses melangkah ke semifinal Europa League, dan bahkan menjuarai Europa Conference League. Sementara itu, Inter hanya 1 kali melangkah ke final kompetisi Eropa sejak 2020, yakni di UCL pada musim 2022, dan selebihnya hanya mampu menembus hingga babak 16 besar. Inter Milan dikabarkan bakal memperoleh 3,8 juta euro dari UEFA dikarenakan telah mengirim 13 pemainnya untuk berpartisipasi di turnamen Euro 2024. Calcio e Finanza melaporkan bahwa UEFA membuat program manfaat klub untuk memberikan kompensasi kepada klub-klub yang mengizinkan pemainnya berpartisipasi di turnamen kontinental. Hal ini akan tergantung pada status, sejauh mana mereka melangkah, dan berapa banyak pemain yang berpartisipasi. Laporan mencatat bahwa klub-klub Serie A masuk dalam kategori 1 sehingga mereka akan menerima 10.000 euro per hari untuk setiap pemainnya yang tampil di turnamen tersebut. Dengan demikian, Inter akan mendapatkan kompensasi sebesar 3,8 juta euro, atau yang terbanyak di antara klub-klub Serie A setelah mengirimkan 13 pemainnya. Nerazzurri memang tidak mempunyai wakil di babak final, tetapi mereka memiliki 4 pemain yang tersingkir di semifinal, yakni Marcus Thuram dan Benjamin Pavard dari Prancis, serta 2 Belanda Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Kemudian yang cukup mengejutkan, Bologna menempati posisi kedua dengan meraup hampir 2,5 juta euro, sedangkan AC Milan berada di urutan ketiga, dan selanjutnya disusul Roma serta Juventus.